Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Leni Sri Rejeki Pasaribu, salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesimpulan modul 2.1, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang sistematis dan mampu memaksimalkan potensi anak sesuai kebutuhan anak masing-masing. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, di dalamnya beragam cara atau strategi untuk memahami informasi baru dan penting dari setiap anak di kelas, sehingga semua siswa yang memiliki latar belakang atau kemampuan yang beragam tersebut akhirnya dapat mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan optimal lagi. Praktek pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membantu setiap siswa untuk tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, juga untuk mempelajari berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting, di mana siswa dapat saling menghargai, menyadari kekuatan sendiri, mensyukuri indahnya perbedaan, merdeka belajar, memiliki kesempatan sama dalam mengecap pengetahuan, dan memberikan makna baru dari kesuksesan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengimplementasikan atau menerapkan praktek belajar berdiferensiasi. Guru harus mengetahui perkembangan pertumbuhan tiap anak. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud ada 3, yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten artinya materi yang akan diajarkan pada siswa yang berbeda-beda pada setiap materi pembelajaran. Diferensiasi konten mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa seperti 1. Tingkat kesiapan belajar siswa, lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang ada pada siswa saat ini. Yang kedua, minat siswa. Minat merupakan motivasi penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, jika minat siswa tinggi dalam satu pembelajaran, maka akan dapat meningkatkan pula kinerja siswa. Contoh, gaya belajar siswa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih dan mensesuaikan dengan karakter belajar yang siswa inginkan. Profil belajar siswa terbagi 3. Yang pertama, visual, di mana siswa belajar dengan bantuan teks bacaan ataupun gambar. Yang kedua, audio, di mana belajar siswa dengan bantuan suara atau pendengaran. Dan yang ketiga, audiovisual, belajar dengan bantuan gambar dan suara atau disebut video. 2. Diferensiasi proses. Proses adalah suatu cara bagaimana murid dapat memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Cara berdiferensiasi proses ada 3. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Pembelajaran diawali dengan jenjang yang mudah, lalu pembelajaran yang sedang, lalu pembelajaran yang ke tingkat yang tinggi atau sulit, sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam belajar kepada siswa. Yang kedua, memilih topik pembelajaran sesuai minat mereka. Contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi pokok jenis-jenis karangan, kita bisa menyuruh siswa membuat topik karangan sesuai keinginan mereka. Dan yang ketiga, kegiatan bervariasi.
Boleh dilakukan secara mandiri, berpasangan, maupun kelompok. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Produk yaitu hasil kegiatan atau unjuk kerja siswa berupa produk yang berwujud. Contohnya, siswa disuruh untuk membuat karya seni lukis atau seni patung, membuat prakarya, membuat tulisan, membuat pidato, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, produk harus mencerminkan minat siswa sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana proses pembelajarannya harus memperhatikan yang pertama, kodrat alam. Kita mengetahui kodratnya anak yaitu bermain, belajar menyenangkan. Demikian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memetakan berdasarkan kebutuhan atau potensi anak yang berbeda. Jadi, jika kodrat atau karakter anak belajar visual atau audio maupun kinestetik, kita sebagai pendidik harus jeli dan mampu menyesuaikannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Maka kita sebagai pendidik juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dengan kecanggihan ilmu teknologi ataupun IT akan sangat memudahkan kita untuk mentransfer ilmu melalui tayangan-tayangan atau slide berupa audio, video, maupun visual dengan menarik dan bervariasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif dan maksimal. Nah, selanjutnya kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Di dalam inquiry apresiatif, guru harus mampu melihat anak dari segi positif atau hal-hal positif yang ada pada anak dengan memberikan pembelajaran melalui tahapan yang menyenangkan dan bahagia buat anak. Seperti kita ketahui pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak adalah pintar, tinggal menentukan guru yang tepat buat anak tersebut. Sebagai contoh, seekor anak burung, kodratnya seekor burung adalah dapat terbang. Maka ajarkanlah anak burung tersebut cara terbang yang baik dan benar, sehingga memaksimalkan potensi burung di dalam berenang. Dan sebagai contoh yang lain, seekor anak ikan, kodratnya seekor ikan adalah dapat berenang. Ajarkanlah anak ikan tersebut berenang dengan baik dan benar sehingga memaksimalkan potensi berenang anak ikan tersebut. Jangan sebaliknya, seekor anak burung diajarkan berenang atau seekor anak ikan diajarkan terbang. Maka tujuan pembelajaran akan sulit didapatkan dan tidak akan bermanfaat bagi anak. Begitu juga seorang siswa di sekelas. Jika ada seorang anak memiliki potensi atau memiliki kemampuan di dalam bidang seni, maka kita sebagai guru harus lebih jeli, harus mampu mengajarkan anak di bagian bidang seni. Janganlah diajarkan anak tersebut lebih tinggi di dalam pembelajaran ilmu pasti. Maka anak itu akan merasa sedikit terhambat di dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Maka di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara yaitu
Ajarkanlah anak sesuai dengan karakter atau potensi yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga kemampuan atau skill anak akan jauh lebih maksimal daripada ketika kita mengajarkan hanya berdasarkan kebutuhan siswa. Maka disinilah nilai dan peran guru sangat penting untuk mencapai kesuksesan di dalam anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat